Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan kegiatan belajar mengajar pada pertemuan ini dengan tema nilai-nilai wasatiyah Islam dalam meningkatkan karakter toleran. Lebih spesifiknya yaitu membangun harmoni inter dan antar umat beragama. Adapun nanti yang akan kita bahas pada kegiatan belajar mengajar pertemuan ini, yang pertama adalah tentunya yaitu perkenalan. Terus kemudian definisi wasatiyah, dilanjutkan toleransi dan jenis-jenis toleransi. Selanjutnya tujuan toleransi dan manfaat toleransi. Yang berikutnya penerapan toleransi. Lanjut menghindari sikap toleransi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Anak-anak yang saya banggakan, tentunya saya akan memperkenalkan diri. Bapak bernama Suharmanto, Satmikal di SMP Negeri 24 Semarang, mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini saya akan mengembangkan materi tentang bab 8, yaitu nilai-nilai wasatiyah Islam dalam meningkatkan karakter toleran, membangun harmoni inter dan antar umat beragama. Wasatiyah Islam yaitu secara harfiah berarti ajaran Islam yang berada di tengah-tengah, mengambil jalan tengah atau moderat dalam segala aspek kehidupan. Ini adalah konsep yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan proporsionalitas dalam beragama serta berinteraksi dengan sesama dan lingkungan. Toleransi merupakan sikap yang dimiliki seseorang dalam menghargai adanya suatu perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Perbedaan yang dimaksud meliputi suku, ras, bahasa, budaya, kondisi fisik, dan agama yang dianutnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa toleransi adalah sikap atau perilaku saling menghormati dan menghargai berbagai macam perbedaan. Toleransi juga mencakup cara pandang, gagasan, atau tindakan menyangkut perbedaan dengan yang lainnya, meliputi ragam perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, dari sini agama Islam itu memandang perbedaan sebagai sunatullah yang tidak bisa dielakkan, sehingga individu satu dengan yang lainnya pasti memiliki perbedaan. Perbedaan yang ada diharapkan tidak menjadi penghalang untuk hidup bersama. Oleh karena itu, agama Islam menjunjung tinggi perbedaan, sehingga toleransi perlu diterapkan pada setiap individu maupun kelompok untuk menumbuhkan sikap saling menghargai guna menciptakan suasana yang harmonis, sejuk, dan senantiasa mengedepankan kebersamaan dalam suasana keragaman. Saling menghormati dan mengedepankan kebersamaan menjadi tolak ukur bagi siapapun untuk
menjunjung tinggi toleransi karena dengan toleransi akan muncul sikap kebersamaan tanpa menghilangkan keragaman. Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Tasamuh sendiri berarti dari kata dasar dalam bahasa Arab samaha yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Bapak lanjutkan bahwa jenis-jenis toleransi di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu toleransi beragama. Toleransi beragama artinya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antara umat beragama. Sikap toleransi beragama dapat dilakukan dengan menghormati hak orang lain dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, toleransi berbudaya. Toleransi berbudaya didasarkan pada ragam budaya yang ada di Indonesia. Jenis dan ragamnya memiliki keterkaitan dengan suku, wilayah, atau daerah yang terbesar di seluruh Indonesia. Melihat banyaknya keragaman budaya tersebut, maka sepatutnya sikap toleransi dalam budaya menjadi kewajiban bersama. Dengan demikian, toleransi budaya adalah sikap menghormati ragam budaya yang ada tanpa menilai lebih tinggi atau lebih rendah budaya yang satu dengan yang lainnya. Saya lanjutkan. Yang ketiga, jenis toleransi yang ketiga adalah toleransi berpolitik. Toleransi berpolitik lebih menekankan bagaimana menghargai dan menghormati hak politik yang dimiliki seseorang. Pilihan politik setiap individu tentunya tidak selalu sama, sehingga perlu saling menghormati pilihan atau pendapat politiknya masing-masing. Sikap toleransi berpolitik diharapkan berujung pada satu tujuan. Tujuan apa? Yaitu menjunjung tinggi kebersamaan dalam membangun negeri, meskipun gagasan atau pilihan politik setiap individu dapat berbeda-beda. Saya lanjutkan untuk tujuan toleransi ada 5. Yang pertama adalah menjaga keharmonisan masyarakat. Maksudnya di sini adalah perbedaan tidak mungkin dihilangkan. Setuju ya anak-anak ya? Yang dapat dilakukan adalah sikap saling menghargai perbedaan yang ada agar tercipta persatuan dan kesatuan. Satu-satunya jalan adalah dengan cara toleransi, yaitu saling menjaga dan menghormati serta menempatkan perbedaan tersebut sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sikap menghargai perbedaan dengan tetap menjaga kebersamaan inilah inti dari tujuan toleransi, sehingga perselisihan yang dipicu karena perbedaan dapat diredam dan kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Yang B yaitu mencegah tindakan diskriminasi, yaitu maksudnya menyadarkan bahwa hidup di tengah lingkungan yang sangat beragam, memunculkan kesadaran pentingnya menjaga keragaman sehingga tidak terjadi perlakuan diskriminasi pada pihak lain. Contohnya dengan membiasakan bertoleransi, menjaga, menghargai, dan menghormati pihak lain meskipun memiliki perbedaan. Yang C, mencegah perpecahan. Maksudnya di sini adalah sesuai kodratnya bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin menghindari interaksi dengan orang lain karena setiap individu saling membutuhkan. Dalam kondisi semacam ini dimungkinkan terjadi perselisihan yang disebabkan karena perbedaan yang sulit dikelola bersama. Pada sisi lain, setiap orang mendambakan hidup damai dan tenang. Kedamaian dan ketenangan dapat terwujud jika masing-masing kehidupan individu tidak terusik. Solusinya bagaimana anak-anak?
yaitu dengan menumbuhkan sikap toleransi, yakni saling menghormati dan menghargai setiap sesama. Dengan melakukan ini, maka diharapkan dapat terhindar dari perpecahan ataupun perselisihan. Yang D, menyatukan perbedaan. Toleransi diciptakan untuk saling melengkapi, menghargai, dan menghormati perbedaan. Komitmen bersama merupakan hal yang dibutuhkan dalam menyatukan perbedaan dengan cara mengedepankan kesamaan dan menghargai perbedaan. Jika persamaan dipersatukan, dirawat, dijaga, serta perbedaan dihormati, maka akan terhindar dari konflik atau perpecahan. Yang terakhir, yang E adalah meningkatkan perdamaian. Di Indonesia, sikap toleransi saling dijunjung tinggi. Sikap toleransi tidak hanya kewajiban tetapi menjadi kebutuhan. Artinya apa, anak-anak? Artinya setiap individu harus mengedepankan sikap toleransi tersebut tanpa merasa terikat kewajiban, namun sebagai kebutuhan. Hal tersebut dimaksud agar dalam kehidupan sehari-hari secara individu maupun kelompok sama-sama memiliki pemahaman bahwa sikap toleransi merupakan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan menjadikan sikap toleransi sebagai kebutuhan bersama, maka perdamaian akan tercipta. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu manfaat toleransi. Manfaat toleransi di sini juga ada 5. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa persaudaraan. Menumbuhkan rasa persaudaraan dapat tumbuh dan berkembang disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya karena merasa dihargai dan dihormati atas perbedaan yang dimiliki. Hubungan persaudaraan semacam ini lebih memiliki ketulusan dan rasa persaudaraan yang kuat. Itulah anak-anakku yang pertama, manfaat toleransi. Yang kedua, yang B atau yang kedua, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang ini dapat tumbuh dan berkembang pada siapapun. Misalnya ikatan persaudaraan, persahabatan, kekerabatan, hubungan darah, dan hubungan sosial. Kata kunci toleransi adalah menghormati dan menghargai. Dengan demikian, toleransi merupakan sikap tanpa pamrih serta semata-mata menghormati dan menghargai orang lain. Perasaan semacam ini dapat menumbuhkan hubungan sosial menjadi hubungan yang penuh kasih sayang. Yang ketiga, yang C, manfaat toleransi yang C adalah membangun rasa nasionalisme, yaitu setiap warga negara yang menghuni keragaman suku, ras, etnis, dan agama. Keragaman ini hanya bisa dilihat menjadi sebuah kebersamaan atas nama bangsa. Contohnya adalah dengan mengembangkan sikap toleransi, rasa hormat, dan menghargai perbedaan yang ada sehingga mampu mengubah individu menjadi perasaan kebangsaan yang sama. Inilah kekuatan toleransi, yakni sikap saling menghormati tanpa memandang perbedaan, serta dapat menyatukan atas nama individu, kelompok, etnis menjadi kekuatan kebangsaan. Yang keempat, yang D adalah mengurangi sifat egois. Maksudnya di sini adalah sifat egois erat kaitannya dengan karakter individu, yakni karakter yang lebih mengedepankan kepentingan dirinya sendiri. Sifat ini jelas tidak menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Toleransi perlu disebarkan agar sifat egois yang tidak berkembang akan mendatangkan perintilan buruk dari pihak lain. Kesadaran pentingnya menghargai orang lain menjadikan sifat egois
dapat diredam. Inilah manfaat toleransi bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir anak-anakku, manfaat toleransi yang terakhir, yang kelima, yaitu mempermudah proses musyawarah. Tentunya tujuan musyawarah adalah mengambil kesepakatan atas dasar mufakat bersama. Untuk meraih tujuan tersebut tidak jarang terdapat kesulitan yang dialami, bahkan sampai berujung pada konflik antar sesama anggota rapat sehingga tidak diperoleh keputusan apapun. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya sikap saling menghargai pendapat atau gagasan pihak lain. Jika semuanya pihak memahami bahwa setiap orang memiliki gagasan yang berbeda dengan yang lain dan diikuti pemahaman bahwa menghormati pihak lain juga sikap yang baik, maka musyawarah akan dengan mudah mencapai kata mufakat. Oleh karena itu perlu diterapkan sikap menghormati gagasan dan pikiran oleh orang lain dalam proses apa anak-anakku? Proses musyawarah. Saya lanjutkan anak-anak. Penerapan toleransi dalam beragama. Yang pertama adalah toleransi dalam beribadah. Tentunya anak-anakku tahu bahwa negara Indonesia sangat kaya akan budaya dan tradisi lokal. Hal tersebut tidak hanya memberikan warna pada masyarakat Indonesia, tetapi juga berpengaruh pada keyakinan dan praktik keagamaan masyarakat setempat. Agama Islam yang dianut mayoritas warga negara Indonesia juga tidak terlepas dari budaya dan tradisi yang melekat erat pada masyarakat Indonesia. Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah populasi atau komunikasi yang tidak memiliki budaya, berpotensi menjadi tarik-menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki adat istiadat dan tradisi secara turun-temurun. Saat Rasulullah SAW berdakwah, harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya dan tradisi setempat masyarakat Arab saat itu. Tindakan Rasulullah SAW juga dicontoh oleh para wali songo yang menjunjung tinggi sikap toleransi, selalu berhati-hati dan selalu mempertimbangkan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat yang memiliki tradisi lokal dengan sikap toleransi yang tinggi. Pada akhirnya dakwah wali songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa harus menghilangkan tradisi lokal yang ada pada saat itu. Karena sikap toleransi juga Islam dapat dikenal sebagai agama yang baik sehingga berkembang dengan pesat. Yang kedua atau yang B, toleransi sama Muslim dalam hal berbeda pendapat. Islam merupakan agama yang lurus, artinya ada ketegasan hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku wasatiyah atau moderat, sehingga pada persoalan ini Islam memiliki keterbukaan berpikir, beristihad yang dapat memberikan rukhsah atau kemudahan sebagai alternatif dan solusi dalam pelaksanaan ibadah. Dari penjelasan tersebut, Islam memandang toleransi sebagai kewajiban secara tegas. Islam mengizinkan bertoleransi dalam hal ibadah, perbedaan pendapat, dan muamalah yang dijelaskan sebagai berikut anak-anakku, yang tertera dalam Quran surah Al-Kafirun surah ke-109 ayat ke-6. Di situ Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan membatasi diri dan tidak mencampuri agama atau keyakinan orang lain, masalah tidak akan muncul ke permukaan. Adapun toleransi yang diperbolehkan dalam Islam hanya sebatas menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah agama lain. Yang kedua, toleransi
sesama muslim dalam hal berpendapat. Dalam mengamalkan ilmu fikih terdapat banyak perbedaan yang diamalkan oleh umat Islam. Perbedaan tersebut bukan untuk diperselisihkan melainkan untuk dihormati. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 139, Qul atuhajjunaka fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, apakah kamu Yahudi dan Nasrani hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Yang ketiga, yang C, toleransi dalam muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat atau norma yang berlaku, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Muamalah dalam arti luas meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam kesehariannya, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain dalam memenuhi kepentingannya. Dalam berinteraksi inilah toleransi diperlukan, yakni sikap saling menghormati, saling menghargai pihak lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adab, kesopanan, dan budaya yang ada. Menghindari sikap intoleran, ini Bapak perlihatkan ya, Bapak kutip dari buku Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian tahun 2002 oleh Elga Sarapung. Antara lain, menghindari sikap toleransi itu bisa dilakukan dengan yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Nah, ini diingat-ingat ya anak-anak. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya, kalau tidak kita, siapa lagi yang peduli dengan lingkungan sekitar? Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu. Yang kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang keenam, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Dan yang terakhir adalah tentunya tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Ya, jadi ada 6 poin untuk kita bisa menghindari sikap intoleran. Ya, jadi tadi ada tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, 2, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu. Yang kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, yang keenam adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Jadi nilai-nilai wasata Islam dalam meningkatkan karakter toleran dapat Bapak simpulkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki keragaman. Satu individu dengan yang lainnya tentunya memiliki perbedaan. Yang perbedaan suku, ras, bahasa, dan agama yang diyakini. Dalam keberagaman dibutuhkan toleransi bersama, yaitu apa? Yaitu sikap saling menghormati, menghargai berbagai macam perbedaan. Dengan
bertoleransi diharapkan terciptanya hidup rukun, aman, dan damai. Sikap intoleran cenderung tidak mau menerima perbedaan atau keragaman dan menganggap dirinya atau kelompok dan golongannya memiliki nilai lebih dibanding pihak yang lain. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah materi tentang apa anak-anakku? Nilai-nilai wasatiyah Islam dalam meningkatkan karakter toleransi, membangun harmoni inter dan antar umat beragama sudah selesai. Maka mari kita tutup dengan bacaan hafalatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.